Panen udang Faname bersama Wakil Presiden RI Kiai Haji Ma'ruf Amin dan Menteri Trenggono ditambak BUBK Kebumen. Kapal pengawas Orca 05 dari Jepang tiba di perairan Indonesia. Penyerahan 3 ABK asal Sri Lanka yang menjadi korban kapal tenggelam di Laut Lepas. KKP sampaikan strategi ekonomi biru Indonesia pada ASEAN Blue Economy Forum. Perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan sharing session, pembinaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi KKP. Konsumsi ikan segar dan olahan ikan lainnya di Bazar KKP. Menikmati kelezatan cakalang fufu di Maitara, Maluku Utara. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Selamat berjumpa kembali dalam program KKP News. Pada edisi bulan Juli ini kami akan menyajikan informasi terkini seputar kelautan dan perikanan. Senang sekali saya Anggita Lutfi. Dan saya Gufran Araja dari Comment Center Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inilah KKP News selengkapnya. Tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK milik Kementerian Kelautan dan Perikanan di Kebumen, Jawa Tengah telah memasuki masa panen setelah resmi beroperasi pada awal Maret 2023. BUBK Kebumen merupakan tambak udang modern terbesar di Indonesia dengan luasan lahan potensial mencapai 100 hektar. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin turut melakukan panen udang Faname pada Senin 26 Juni 2023. Wakil Presiden Republik Indonesia Kiai Haji Ma'ruf Amin bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melakukan panen udang Faname di tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK yang berlokasi di Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah pada Senin 26 Juni lalu. Diakuinya modeling budidaya udang berbasis kawasan ini menjadi sebuah terobosan pengelolaan tambak udang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Penguatan sisi hulu hingga hilir sangat penting untuk menjadikan Indonesia sebagai pemain besar dalam industri dan ekspor komoditas udang. Kegiatan panen udang hari ini saya kira menjadi momentum penting untuk mendukung kebangkitan sektor perikanan Indonesia, khususnya budidaya udang. Program ini juga dapat menjadi laboratorium hidup untuk menguji strategi penguatan sisi dari hulu sampai ke hilir, pengelolaan udang budidaya, sehingga manfaatnya dapat dirasakan dengan optimal. Sementara itu, Menteri Sakti Wahyu Trenggono menjelaskan, udang yang dipanen hari ini ditaksir mencapai 249 ton dengan ukuran 40 ekor per kilogramnya. Sehingga total udang yang telah dipanen sejak diresmikan pada 9 Maret 2023 oleh Presiden Joko Widodo mencapai 280 ton. Sebelum ini, KKP melakukan 2 kali panen parsial dengan hasil masing-masing 14,5 ton dan 20 ton. Dari hasil panen tersebut, kegiatan budidaya udang di BUBK Kebumen berhasil mencapai angka best practice budidaya udang sebanyak 40 ton per hektar. Pernah saya sampaikan bahwa best practices di dunia yang terbaik itu dalam 1 hektar itu harus bisa mencapai minimal 40. Dan ini diprediksi di atas 40 ton per hektar. Nah ini satu yang artinya yang kita lakukan ini sudah berhasil dan berharap ini akan direplikasi untuk kemudian Indonesia seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Presiden bisa menjadi nomor 1, bisa menjadi yang terdepan. Menteri Trenggono memastikan operasional tambak intensif BUBK Kebumen mengedepankan prinsip ekonomi biru sehingga ramah terhadap lingkungan. Kegiatan budidaya didukung infrastruktur utama, diantaranya water intake, tandon, petak pemeliharaan, instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Kemudian, terdapat laboratorium uji kualitas air dan kesehatan ikan, gedung kantor, gudang pakan, gudang sarana produksi,
mes operator hingga bangunan pasca panen. Budidaya udang berbasis kawasan Kebumen ini adalah salah satu contoh modeling usaha budidaya udang berbasis kawasan yang efisien dan ramah lingkungan. PUBK Kebumen ini menjadi contoh nyata kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan semua stakeholder terkait dan diharapkan dapat direplikasi di lokasi lain oleh masyarakat di Indonesia. Menteri Trenggono optimis BUBK Kebumen akan berkontribusi signifikan pada peningkatan produksi udang nasional. Tahun lalu, capaian produksi udang sebesar 1,09 juta ton berdasarkan hitungan sistem satu data atau naik 15% dibandingkan produksi tahun 2021 sebesar 953.000 ton. Di samping itu, dia meyakini penambahan volume produksi udang nasional juga akan berimbas pada peningkatan ekonomi masyarakat serta pendapatan negara. Komoditas udang merupakan unggulan ekspor produk perikanan Indonesia dengan nilai 2,16 miliar US dollar pada tahun 2022 atau berkontribusi 34,57% dari nilai ekspor perikanan nasional. Keberhasilan tambak modern terbesar di Indonesia ini diharapkan menjadi pendorong peningkatan produktivitas budidaya udang nasional. Beralih ke informasi selanjutnya pemirsa. Kapal pengawas Orca 05 akhirnya tiba di perairan Jakarta setelah menempuh perjalanan panjang dari galangan kapal Naikai Shipyard di Jepang. Kapal pengawas baru milik Kementerian Kelautan dan Perikanan ini merupakan hibah pemerintah Jepang untuk memperkuat pengawasan sumber daya alam perikanan di Laut Indonesia. Kapal pengawas Orca 05 tiba di Pelabuhan Perikanan Nizam Zaman, Jakarta pada Minggu 18 Juni pagi dan disambut langsung oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Orca 05 berangkat dari Hiroshima, Jepang pada tanggal 6 Juni 2023 membawa 26 kru terdiri dari 24 awak kapal pengawas dan 2 pendamping. Kapal sempat singgah di perairan Batam, Kepulauan Riau sebelum berlabuh di Jakarta. Kapal dengan nama pertama Hakurei Maru ini memiliki panjang 63,37 meter dan mampu menjelajah hingga 5.000 mil laut atau dapat beroperasi di laut selama 25 hari penuh. Sebelum dihibahkan ke Indonesia, kapal ini merupakan armada patroli Badan Perikanan Jepang. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono optimis keberadaan kapal pengawas Orca 05 ini akan memperkuat pengawas sumber daya alam perikanan dari praktik ilegal, unreported, unregulated fishing di Laut Indonesia. Kapal produksi tahun 1993 ini juga akan memperkuat pengawasan dalam implementasi kebijakan penangkapan ikan terukur. Sejak awal saya menjabat, komitmen penguatan pengawasan melalui peningkatan sarana dan prasarana pengawasan selalu menjadi prioritas. Untuk itu, peran Ditjen PSDKP menjadi sangat penting untuk mengawal kebijakan ekonomi biru KKP. Di tahun ini telah disahkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang penangkapan ikan terukur dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang pengolahan hasil sedimentasi laut, yang tentunya dalam implementasi membutuhkan pengawasan serius dari Ditjen PSDKP. Untuk itu saya minta Orca 5 nantinya ditempatkan pada lokasi prioritas zona 3 penangkapan ikan terukur menurut PP 718. Keberadaan Orca 05 menambah jumlah kapal pengawas yang dioperasikan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP saat ini menjadi 31 unit. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan serah terima 3 anak buah kapal ikan atau ABK asal Sri Lanka yang menjadi korban kapal tenggelam ke pihak Kedutaan Sri Lanka di Jakarta. 3 awak kapal ini diselamatkan oleh nelayan Indonesia setelah berhari-hari terombang-ambing di lautan Samudra Hindia pasca kapal yang mereka tumpangi karam diterjang badai.
Acara penyerahan 3 anak buah kapal asal Sri Lanka dari Kementerian Kelautan dan Perikanan ke perwakilan Kedutaan Sri Lanka berlangsung di Pelabuhan Perikanan Samudra Nizam Zaman di Jakarta pada Jumat 30 Juni 2023. 3 anak buah kapal diserahkan dalam kondisi sehat meski mengalami trauma akibat peristiwa kapal tenggelam yang dialami. Ketiganya diselamatkan oleh kru KM Cahaya Putra Lestari yang tengah menangkap ikan di Samudra Hindia pada 18 Juni 2023 lalu, setelah berhari-hari terombang-ambing di laut. Kapal yang mereka tumpangi karam akibat terjangan badai. Informasi yang saya dapat bahwa nelayan dari Sri Lanka ini menggunakan kapal yang relatif kecil atau small scale mungkin, dan kemudian dia beroperasi. Informasi yang didapat bahwa ada terkena badai sehingga kami sampai ke perairan internasional, kemudian kapalnya karam. Di situ ada 4 ABK, 1 tidak bisa diselamatkan, yang 3 alhamdulillah bisa diselamatkan. Kurang lebih informasi tadi sekitar 22 sampai 1 bulan sudah terombang-ambing. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tarjoko selaku kapten dari KM Cahaya Putra Lestari yang sudah menyelamatkan 3 orang ABK ini, dan kami dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mengapresiasi sekali dalam kegiatan ini. Selanjutnya juga dalam waktu as soon as possible, dalam waktu segera mungkin kita akan lakukan repatriasi dengan teman-teman dari Kedutaan Besar Sri Lanka, kemudian dari Kemlu dan juga dari Imigrasi untuk segera memulangkan ketiga orang ABK ini ke Sri Lanka. Indonesia dan Sri Lanka diakuinya memiliki hubungan diplomatik yang sangat baik dan telah berlangsung selama 70 tahun, sehingga dalam hal penanganan anak buah kapal ini mengedepankan nilai-nilai persahabatan dan kemanusiaan. Sementara itu, Kapten KM Cahaya Putra Lestari, Kapten Tarjoko sambil menangis mengutarakan alasan melakukan penyelamatan karena perasaan ibanya sebagai sesama nelayan. Dia sempat mengira ketiga ABK kapal Sri Lanka yang karam sebagai tumpukan sampah di tengah laut. Kalau saya kan dari rumpun ke rumpun kan harus dicari. Begitu dekat rumpun kita, rumpunnya ada kelihatan, tapi kan ada lagi maksudnya kan gitu. Kira-kira biasanya kalau itu biasanya kan ada rumput putus atau apa, tapi nggak tahunya saya kejar kenyataannya ya itu ada. Ya biasanya kalau sampah di sana biasanya membawa ikan banyak, biasanya itu kan rezeki seharusnya. Tapi kenyataannya orang kasihan kemanusiaan coba itu, kasihan lihat orang begitu, kasihan aja, nggak ada yang lain. Setelah proses serah terima, 3 ABK selanjutnya ditangani oleh Kedutaan bersama Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri untuk pengurusan administrasi kepulangan 3 ABK ke Sri Lanka. Berita selanjutnya pemirsa. Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan sampaikan strategi implementasi ekonomi biru Indonesia pada ASEAN Blue Economy Forum. Pada forum ini Indonesia juga mengajak negara-negara ASEAN untuk berkolaborasi dalam implementasi ekonomi biru guna menjaga kesehatan laut. Berikut informasi selengkapnya. Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengajak negara-negara ASEAN untuk menerapkan ekonomi biru guna menjaga kesehatan laut dan sumber daya laut yang berkelanjutan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Victor Gustav Panopo, mewakili Menteri Kelautan dan Perikanan pada Forum Ekonomi Biru ASEAN di Belitung pada awal Juli lalu. Sebagai informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki 5 strategi berbasis ekonomi biru dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan, di antaranya perluasan kawasan konservasi laut, penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan budidaya laut, pesisir dan darat secara berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, serta pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau Bulan Cinta Laut. 5 program ini menjadi wujud langkah konkret Indonesia dalam menerapkan ekonomi biru guna mengelola sektor kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. Ya, kehadiran kita di sini adalah bagaimana kita bisa mempromot apa menjadi program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan kepada seluruh delegasi-delegasi bahwa
Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah memiliki berbagai macam concrete action yang sudah dilaksanakan melalui 5 program prioritas yang sudah dicanangkan Pak Menteri yang telah ditulis di dalam roadmap ke depan sampai tahun 2045. Indonesia bagian daripada ASEAN, di mana kita nggak bisa kerja sendiri di dalam mewujudkan 5 program prioritas tadi. Kita perlu kolaborasi dengan seluruh negara-negara ASEAN dalam menjaga kelautan kita. Oleh karena itu, peran KKP dalam acara ini adalah bagaimana salah satunya program-program yang dilaksanakan menjadi benchmark bagi negara-negara ASEAN untuk mereka juga dapat melaksanakan hal yang sama seperti kita. Forum Ekonomi Biru ini merupakan salah satu rangkaian acara keketuaan ASEAN Indonesia tahun 2023. Forum yang diikuti oleh delegasi dari seluruh negara ASEAN ini secara khusus membahas tentang pengelolaan sumber daya berbasis ekonomi biru, salah satunya dengan berbagi pengalaman tentang pelaksanaan ekonomi biru di masing-masing negara. Dengan memperkenalkan langkah konkret yang dijalankan oleh Indonesia dalam forum regional ASEAN, harapannya dapat menjadi referensi bagi negara ASEAN lainnya dalam pelaksanaan ekonomi biru. Pertemuan ini menghasilkan dokumen usulan ASEAN Blue Economy Framework yang bertujuan untuk implementasi ekonomi biru di kawasan ASEAN. Dokumen ini akan dibahas lebih lanjut pada konferensi tingkat tinggi ASEAN bulan September mendatang. Harapannya semua program yang ada di dalam roadmap kita itu menjadi juga bagian daripada roadmap negara-negara ASEAN dalam rangka kita mengelaborasi tujuan visi misi yang kita laksanakan demi menjaga kesehatan laut di kawasan ASEAN. Dalam event ini kita juga ikut serta, selain melaksanakan kegiatan di dalam seminar, besok pagi kita akan melaksanakan pembersihan laut dan merupakan concrete action yang sudah dilakukan oleh negara kita dan kita sebarkan informasi ini kepada seluruh negara delegasi dari ASEAN. Tidak hanya mengikuti forum, Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan gerakan Bulan Cinta Laut di kawasan pantai Tanjung Kelayang, Belitung, sebagai salah satu wujud memperkenalkan langkah konkret Indonesia dalam implementasi ekonomi biru. Dengan membersihkan pantai dan laut bersama, harapannya akan meningkatkan kesadaran masyarakat Belitung akan pentingnya menjaga laut dari sampah plastik untuk kesehatan laut. Dari Belitung, tim KKP News melaporkan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah bersama para pegawai dan masyarakat sekitar kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Selain itu, Menteri Trenggono juga melakukan kurban seekor sapi jenis simental seberat 1,2 ton di kantor KKP. Mari kita simak liputan selengkapnya. Dengan mengenakan baju koko putih dan berpeci hitam, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mulai memasuki area Masjid Al-Bahri yang berada di Gedung Minabahri 4 pada Kamis 29 Juni 2023. Suasana tampak khusyuk saat Menteri Trenggono beserta jajaran, para pegawai dan masyarakat di sekitar KKP saat melangsungkan sholat Id Idul Adha 1444 Hijriah tersebut. Usai sholat, Menteri Trenggono melakukan peninjauan hewan kurban yang dilakukan di kantor KKP yang terdiri dari 4 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Salah satunya hewan kurban Menteri Trenggono yaitu seekor sapi jenis simental seberat 1,2 ton. Sapi yang berumur 4 tahun tersebut didatangkan langsung dari Wonogiri, Jawa Tengah. Menteri Trenggono mengungkapkan kegiatan kurban sebagai bentuk meneladani Nabi kita yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yaitu berkurban untuk berbagi. Ya, harapannya semoga apa yang kita lakukan ini sebagai tauladan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, maka setiap langkah yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan Perikanan itu bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan bangsa. Khususnya adalah bagi para nelayan yang harus diangkat derajat dan diangkat harkat. Nelayan dan budidaya yang dia harus naik, supaya mereka masuk dalam kategori yang lebih baik. Informasi berikutnya pemirsa. Kementerian Kelautan dan Perikanan menggelar sharing session pembinaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID KKP di Denpasar pada 5 Juli 2023. Kegiatan yang diikuti PPID di lingkup KKP ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik
dari sektor kelautan dan perikanan. Mari kita simak liputan selengkapnya. Di era keterbukaan informasi, program dan kebijakan publik harus disampaikan kepada masyarakat dengan cepat dan terukur. Maka, keberadaan PPID sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sangat diperlukan. Hal itu sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Untuk itu, KKP berkomitmen untuk terus melakukan pembinaan kelembagaan PPID melalui forum sharing session bagi para pejabat PPID yang berlangsung selama 2 hari dengan tujuan diantaranya membangun hubungan komunikasi yang baik antar pengelola PPID baik di level eselon 1 maupun UPT sehingga terbentuk soliditas dan sinergi di ruang publik. Menyelaraskan layanan informasi publik yang terintegrasi dalam memberikan pelayanan informasi publik di sektor kelautan dan perikanan, serta membangun komunikasi yang baik dan ruang diskusi antara pengelola PPID kehumasan di lingkup KKP dengan praktisi PPID kehumasan lainnya. Ketua Komisi Informasi Pusat yang turut hadir menegaskan bahwa keberhasilan penerapan keterbukaan informasi publik dari sebuah kementerian atau lembaga, salah satunya adalah adanya perhatian khusus dari para pimpinan institusi terhadap keterbukaan informasi publik. Banyak pimpinan badan publik itu yang nggak peduli. Udah dicatat aja, tidak peduli, tidak menganggap penting keterbukaan informasi. Ya. Jadi mereka itu merasa bahwa keterbukaan informasi ini hanya slogan saja. Ya, padahal keterbukaan informasi ini sangat penting untuk mendorong partisipasi publik. Sebagai informasi, forum ini diikuti sebanyak 506 peserta yang hadir secara daring maupun luring. Sementara itu, Biro Hubungan Masyarakat dan Kerjasama Luar Negeri selaku PPID utama Kementerian juga melakukan monitoring dan evaluasi atau MONEV keterbukaan informasi publik terhadap 158 UPT KKP di seluruh Indonesia. Ini menjadi kali kedua Bapak melakukan MONEV internal. Nah, harapannya kegiatan pada 2 hari ini bisa turut berkontribusi peningkatan pelaksanaan layanan keterbukaan informasi publik di internal UPT KKP bisa lebih baik dan meningkat. KKP diharapkan dapat melaksanakan pelayanan informasi publik yang berkualitas sesuai dengan standar layanan yang berlaku. Serta melalui forum sharing session ini, PPID KKP dapat meningkatkan pengetahuan, kapasitas, dan kapabilitas dalam menjalankan pelayanan informasi publik secara prima. Kita beralih ke berita kuliner. Raja suka makan ikan nggak nih? Wah, suka banget dong. Selain lezat, makan ikan juga membuat tubuh kita sehat. Pas banget Raja. Pada awal Juli lalu, KKP baru saja mengadakan bazar produk kelautan dan perikanan di kantor pusat KKP Jakarta. Wah, kira-kira ada apa aja ya di bazar KKP ini? Simak informasi berikut ini. Kementerian Kelautan dan Perikanan terus melakukan upaya dalam meningkatkan konsumsi ikan di masyarakat, sekaligus mempromosikan produk-produk perikanan. Salah satunya melalui Bazar Produk Kelautan dan Perikanan yang digelar KKP setiap bulannya. Bazar yang berlangsung awal Juli lalu berlokasi di Gedung Mina Bahari 3 kantor pusat KKP Jakarta ini mendapat antusiasme tinggi dari para pengunjung. Di sini, pengunjung akan semakin mengenal berbagai produk perikanan, baik dalam bentuk ikan segar, frozen, maupun olahan ikan. Saat memasuki bazar, pengunjung langsung disambut seafood segar seperti udang, cumi, ikan laut, hingga kerang beragam jenis. Bergeser sedikit, pengunjung akan menemukan ikan frozen seperti filet ikan tenggiri, patin, hingga lele. Tidak hanya itu, olahan ikan simpel dan praktis tinggal masak pun juga ada. Jangan ditanya, olahan ikan matang sudah pasti ada. Mau siomay, ikan tenggiri, bandeng tepung, dimsum ikan, atau yogurt rumput laut, semuanya ada di Bazar KKP. Bazar KKP yang diikuti oleh 59 tenan UMKM ini membawa berkah tersendiri bagi pelaku UMKM. Salah satunya penjual ikan segar yang mampu meraup omset hingga 25 juta rupiah. Animonya sangat tinggi, apalagi karyawan di sini Mbak, sangat tinggi untuk belanja ikan sih. Kalau udang 2 hari bisa 2 kintal, kalau ikan sekitar 3 Mbak. 3 kintal. Jadi 1 hari itu 1,5. Tapi aneka nggak terfokus 1 ikan ya. Maksudnya macam-macam gitu. Ya.
pendapatan dan stok sendiri di Gede Seafood, kita setiap harinya menghabiskan 100 sampai 200 kilogram kerang, cumi, udang, dan kepiting. Diolah menjadi berbagai makanan porsi. Untuk di bazar sendiri kita seharinya bisa 400 sampai 500 pack. Tidak hanya menjual olahan ikan, pengunjung juga dapat membeli ikan hias berbagai ukuran dan tak lupa pakannya juga dijual di sini. Untuk pengunjung yang ingin mengikuti demo masak di mobil Ati juga bisa. Produk non-perikanan juga dapat pengunjung temukan di Bazar KKP ini, seperti baju, madu, alat makan, hingga aksesoris lainnya. Selain lengkap, produk KKP juga menjadi wadah UMKM untuk dapat mempromosikan produk dan meningkatkan omset pendapatannya. Tertarik untuk bergabung di Bazar KKP selanjutnya? Segera menghubungi Dinas Kelautan dan Perikanan terdekat untuk diusulkan sebagai peserta Bazar KKP. Selamat bertemu di Bazar KKP selanjutnya! Kalau tadi kuliner Jakarta, kali ini kita beralih ke Maluku Utara. Raja pernah lihat nggak sih uang Rp1.000 tahun emisi 2000? Pernah. Yang ada pulau indahnya itu kan ya kita? Betul banget. Nah, pulau indah di uang 1000 itu namanya Pulau Maitara. Letaknya di Maluku Utara dekat Pulau Ternate Tidore. Wah, indah banget ya. Di sana ada apa tuh kita? Gak cuma indah, ternyata Maitara juga merupakan salah satu daerah sentra penghasil ikan cakalang asap atau biasa dikenal sebagai cakalang fufu. Menarik ya? Jadi penasaran? Selengkapnya simak di liputan tim KKP News berikut ini. Maitara, sebuah pulau di Maluku Utara yang berada di antara Pulau Ternate dan Tidore. Pulau dengan luasan 206 hektar ini memiliki panorama alam dan bawah laut yang terkenal indah. Cantiknya Pulau Maitara bahkan menghiasi uang Rp1.000 emisi tahun 2000. Tak hanya dikenal memiliki panorama yang indah, pulau ini ternyata punya keistimewaan yang lain sebagai daerah penghasil cakalang asap atau cakalang fufu yang terkenal sampai luar Maluku Utara. Sebagian besar warga Pulau Maitara bekerja sebagai pembuat ikan cakalang fufu atau cakalang asap. Beberapa waktu lalu, tim redaksi KKP News berkesempatan datang langsung ke Pulau Maitara menggunakan perahu nelayan dari Pulau Ternate. Disambut dengan jernihnya laut dan pemandangan alam Maitara yang indah, tim redaksi KKP News melihat langsung pembuatan ikan cakalang fufu bersama Ibu Nuraini dan suaminya, Pak Adam. Ibu Nuraini dan Pak Adam merupakan salah satu keluarga yang telah 11 tahun menjadi penghasil cakalang fufu di Maitara. Hari-harinya sebagai pembuat cakalang fufu selalu dimulai dari jam 5 pagi untuk berbelanja ikan cakalang di Pelabuhan Perikanan Nusantara Ternate. Dalam sehari, ia membeli sekitar 100 hingga 200 ikan cakalang segar hasil tangkapan nelayan untuk dijadikan cakalang fufu. Ikan yang sudah dibeli kemudian dibersihkan dengan mencabut insang cakalang tersebut. Setelah bersih, ikan akan ditusuk menggunakan potongan bambu untuk memudahkan proses pengasapan. Bagian tubuh ikan juga diiris-iris agar terpanggang dengan merata. Proses pengasapan cakalang asap dilakukan di satu tempat khusus selama 5 hingga 8 jam tergantung banyaknya jumlah ikan yang dipanggang. Cara tradisional ini telah diwariskan dari orang tua mereka yang juga bekerja menjadi pembuat cakalang fufu. Produsen cakalang fufu lainnya di Maitara juga mempelajari cara pembuatan cakalang fufu secara turun-temurun. Saya diajarkan dari orang tua untuk produksi ikan fufu. Dari proses dari awal, angsangnya dicabut, kemudian kedua ditusuk, ketiga diiris, keempat saya kasih naik tanpa proses lalu diproses. Proses itu selama tergantung dari ikan, kalau banyak jamnya banyak, kalau 120 paling lama 88 jam dia selesai. Ikan cakalang fufu hasil produksi Ibu Nuraini dijual di Pasar Barito Ternate setiap harinya. Cakalang fufu buatannya dijajakan dengan harga 50 hingga 60 ribu per ekor. Jika terjual habis, Ibu Nuraini mendapatkan penghasilan bersih sebesar 600 hingga 700 ribu rupiah. Dari penghasilannya membuat cakalang fufu, mereka dapat menyambung hidup bahkan menyekolahkan anak-anaknya hingga perguruan tinggi. Kalau saya produksi ikan fufu itu mulai dari anak saya masih SD sampai sekarang anak saya yang kedua sudah jadi sarjana.
Sahabat Bahari, seru banget ya aktivitas pembuatan cakalang fufu di Pulau Maitara ini. Nah, semua hasil produksi cakalang fufu ini akan dipasarkan ke Pulau Ternate dan sekitarnya. Dari Pulau Maitara, tim redaksi KKP News melaporkan. Wah, setelah menyaksikan kuliner tadi jadi lapar ya. Bisa nih kita agendakan ke Maluku Utara menyantap langsung lezatnya cakalang fufu. Gaslah, setelah ini kita akan berburu kuliner di daerah lainnya juga. Baik pemirsa, berita kuliner tadi sekaligus mengakhiri KKP News edisi kali ini. Update terus informasi seputar sektor kelautan dan perikanan Anda dengan menyaksikan KKP News melalui channel YouTube kami. Dan nantikan KKP News spesial Kemerdekaan Republik Indonesia di edisi selanjutnya. Saksikan pula tayangan edukasi seputar kelautan dan perikanan Neptune TV edisi Juli 2023 yang dapat diakses melalui aplikasi Maxstream, layanan IndiHome, dan layanan YouTube channel kami. Saya Gufran Alraja. Dan saya Anggita Lutfi beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Salam Bahari dan sampai jumpa.